Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan telah menjaga kita, melindungi kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, kiranya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak sekolah minggu yang ada di rumah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 dan sampai pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Temanya adalah Menara Babel. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik bayangkan ya, misalnya adik-adik diajak pergi ke luar negeri atau misalnya ke Korea misalnya ya, padahal yang adik tahu hanya bahasa Indonesia loh. Adik-adik pasti bingung setelah sampai di sana. Wah, saya harus tanya arah jalan kemana ya, rumah makan di mana ya, pasti kita akan kebingungan. Nah, kita akan pada hari ini kita akan belajar kenapa bisa timbul berbagai macam bahasa saat ini. Dan kita mau melihat yang pertama dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah, yang pertama kita melihat adalah satu bahasa. Kita melihat bahwa setiap kita pasti kita belajar dari orang tua kita. Apa bahasa yang digunakan orang tua kita, tentu kita akan mengikutinya. Nah, tentu yang kita saat ini kita tahunya hanya bahasa Indonesia dan mungkin beberapa kita tahu bahasa daerah. Nah, bagaimana dengan Kain dan Habel dulu? Tentu mereka juga menggunakan bahasa yang sama adik-adik, seperti yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Bahkan adik-adik, setelah Kain membunuh adiknya si Habel, lalu dia pergi untuk mengembara pada waktu itu, dia juga masih tetap menggunakan bahasa yang sama yang digunakan oleh orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kalau kita melihat di sini dari kisah kehidupan Nuh juga kita melihat ketika Tuhan membinasakan bumi ini dengan air bah, lalu hanya 8 orang yang tersisa untuk hidup. Adik-adik, itu ada Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Nah, setelah air surut, air bah pada waktu itu surut adik-adik, lalu tentu Tuhan menginginkan supaya manusia pada waktu itu yang masih hidup, Tuhan menginginkan mereka supaya mereka bisa menyebar ke seluruh bumi dan mereka boleh beranak cucu untuk memenuhi bumi, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Tetapi adik-adik, kita melihat bahwa semasa Nuh dan anak-anaknya, mereka juga tetap satu bahasa, yaitu bahasa yang sama yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Nah, hal kedua yang kita mau melihat di sini adalah ada ketidakpatuhan manusia. Nah, adik-adik mungkin berpikir keturunan Nuh pada waktu itu mereka taat kepada Tuhan. Ternyata salah adik-adik. Setelah keturunan itu semakin banyak adik-adik, lalu manusia-manusia itu mulai memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyebar ke seluruh bumi supaya mereka bisa beranak cucu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka penuh dengan rasa ketakutan adik-adik. Mereka takut keluar kota. Mereka hanya tinggal di daratan Sinear pada waktu itu. Keturunan daripada Habel itu adik-adik, mereka mulai berpikir untuk bagaimana supaya kita mencari nama. Mereka mencari nama supaya orang-orang memuji mereka adik-adik. Lalu apa yang mereka pikirkan untuk lakukan? Kita menemukan di dalam Alkitab bahwa manusia itu berpikir bahwa bagaimana supaya kita membangun menara yang bisa mencapai langit. Wah, manusia itu penuh dengan kesombongan adik-adik. Manusia-manusia itu berusaha untuk menyamai Allah, yaitu dengan mendirikan menara.
Mereka mulai membuat batu bata adik-adik, mereka membakarnya, sehingga kalau kita menurut sejarah adik-adik, batu bata yang mereka buat itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan ketika ada goncangan, ada gempa bumi sekalipun, batu bata yang mereka buat itu tidak pecah karena kekuatannya sangat besar adik-adik, karena mereka membuat dengan sangat bagus. Nah, manusia-manusia pada waktu itu adik-adik mereka mulai memasang batu bata untuk mendirikan menara pada waktu itu, dan manusia-manusia itu mulai mengandalkan kekuatan mereka mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi sepenuh hati untuk mempercayai Tuhan dengan segala sesuatu apa yang mereka lakukan. Nah, hal ketiga adik-adik, kita melihat hukuman Allah. Tuhan, kita melihat bahwa Allah adalah roh adik-adik, manusia tidak bisa melihat secara kasat mata ya, karena Allah adalah roh. Tetapi Tuhan bisa melihat, Tuhan bisa mengetahui isi hati mereka, Tuhan bisa mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Lalu Tuhan menyaksikan kesombongan dari manusia-manusia pada waktu itu adik-adik. Kesombongan mereka untuk menyamai Allah dengan mendirikan menara yang sampai ke langit. Kalau Tuhan melihat mereka, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka adik-adik untuk memulai pembangunan itu hari demi hari, minggu berganti minggu adik-adik, bahkan berganti bulan. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan setelah itu adik-adik? Kita tahu bahwa setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Orang-orang pada waktu itu melanggar perintah Tuhan adik-adik. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan mengacaukan mereka ketika mereka sedang di tengah pembangunan itu. Ada yang tukang pembuat batu bata, ada yang tukang memotong, ada yang memasak dan segala macam. Tapi mereka masih menggunakan satu bahasa. Tapi karena Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat bahwa mereka penuh dengan kesombongan, maka Tuhan mengacaukan semua bahasa mereka. Sehingga ketika yang satu berkata adik-adik, ketika dia misalnya meminta bantuan kepada orang lain yang benar tidak mengerti karena Tuhan telah mengacaukan bahasa. Misalnya satu minta gergaji tetapi entah apa yang dia dengar adik-adik, sehingga pada akhirnya pembangunan itu hancur. Mereka malah merobohkan dengan tangan mereka sendiri. Wah, luar biasa ya. Orang-orang pada waktu itu dengan penuh kekebalan hatinya, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dan itu kita melihat bahwa akibat dari ketidakpatuhan mereka, Tuhan menghukum mereka dengan mengacaukan bahasa pada waktu itu. Sehingga apa? Tujuan mereka untuk mendirikan menara Babel yang akan mencapai langit itu tidak terwujud karena telah terjadi kekacauan bahasa. Adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa ketika manusia ataupun kita juga sebagai orang percaya pada saat ini tidak patuh pada apa yang Tuhan perintahkan, akibatnya apa? Tuhan akan memberikan penghukuman. Ya mungkin tidak seperti orang Israel pada waktu itu ya, orang-orang pada waktu itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, tapi Tuhan akan memberikan konsekuensi dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Nah, kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dan tentu kakak akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 berbunyi, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut adik-adik. Sekali lagi kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan bagi setiap pelanggaran-pelanggaran. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak sekolah minggu, Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka, dalam pertumbuhan mereka, kiranya mereka tetap bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati pimpinan kami, Joko Widodo, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepemimpinan yang baik, berikan hikmat ya Tuhan, kiranya boleh menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.